Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Agusin dari Praktikum Pajak kelas B. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengisi ISPT Pajak Penghasilan 21. Sebelumnya kita lihat soalnya terlebih dahulu. Di soalnya ini ada pegawai tetap sama pegawai tidak tetap. Sebelum itu kita hitung terlebih dahulu jumlah penghasilan bruto dan PPh terpotongnya. Nah, di sini sudah dihitung jumlah penghasilan brutonya dan PPh terpotongnya. Di soal ini ada 7 pegawai tetap yang penghasilannya di atas PTKP ada 5, yaitu Fauzi, Faisal, Fikri, Fajar, Fahmi, dan para Firdania itu penghasilannya di bawah PTKP. Selanjutnya kita buka aplikasi SPT-nya. Pilih database-nya. Masukkan password-nya yaitu 123. Oke. Masukkan NPWP-nya. Kita copy saja. Simpan. Oke. Masukkan profil wajib pajak PT Fantastic Food. Kita masukkan juga NPWP dan nama penandatanganan. Lalu simpan. Profil berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya pilih SPT, buat SPT baru. Masukkan masa SPT yang akan dibuat yaitu bulan Mei 2021. Buat SPT berhasil dibuat. Oke. Selanjutnya isi SPT, daftar pemotong pajak, satu masa pajak. Klik tambah. Kita input satu data sebagai contoh agar mendapatkan format Excel. Yang pertama kita input data Fauzi. Untuk kode objek pajak, kita pilih yang 01 untuk pegawai tetap, jika 02 untuk penerima pensiun. Masukkan jumlah penghasilan brutonya. Masukkan PPh dipotong. Kode negara domisili tidak diisi karena berada di Indonesia. Simpan. 0. Selanjutnya kita close saja. Selanjutnya kita klik CSV untuk mengekspor bukti potong dan SSP. Kita ekspor bagian pemotong pajak bulanan. Kita simpan di file yang kalian inginkan. Save. Data berhasil diekspor. Oke. Kita close.
Selanjutnya kita buka file yang tadi diekspor. Kita ubah format NPWP-nya dengan cara klik number format, pilih more number format, pilih yang custom, kita ganti generalnya dengan 0 sebanyak 15 kali. Oke. Selanjutnya kita masukkan nama pegawainya. Kita copy nama-namanya dari Faisal sampai Fahmi. Untuk paste-nya ctrl plus alt plus V. Pilih values, transpose-nya checklist. Selanjutnya kita blok masa pajak sampai 4 bulan, tarik ke bawah. Kita masukkan NPWP-nya. Kita copy dari Faisal, Fikri, Fajar, ke Fahmi. Untuk paste-nya sama kayak tadi, ctrl alt V. Untuk menghilangkan tanda titik dan strip dengan cara ctrl plus H. Find what-nya isi dengan titik, lalu replace. Selanjutnya find what-nya kita ganti dengan strip, replace tadi, close. Untuk mengubah NPWP-nya menjadi 15 angka, yaitu dengan cara klik format enter, lalu tarik ke bawah. Selanjutnya kita isi kode pajaknya. Isi jumlah bruto, isi PPh-nya. Untuk kode negara, kita kosongkan saja karena ini berada di Indonesia. Selanjutnya kita klik File, Save As, lalu simpan di file yang kalian inginkan. Untuk save as tab-nya kita ganti dengan Excel Workbook tab. Selanjutnya kita hapus yang bagian Fauji karena sudah di-input. Jika sudah dihapus, kita klik File, Save As. Untuk save as tab-nya, kita ganti dengan CSV Limited. Lalu save, yes. Kita close saja. Selanjutnya yaitu mengimport data 4 pegawai tadi dengan cara CSV import bukti foto pemotongan pajak bulanan. Klik buka file. Kita klik file yang tadi disimpan, open. Nah, di sini sudah ada 4 pegawai. Klik import. Import 4 record berhasil. Klik OK. Setelah itu, close saja. Selanjutnya kita lihat data pegawai yang sudah diimport dengan cara isi SPT, SPT induk. Nah, di pegawai tetap ada 5, harusnya ada 7. Karena yang 2 lagi belum diinput. Jadi kita close saja. Selanjutnya yaitu input 2 pegawai dengan cara isi SPT,
daftar pemotong pajak, satu masa pajak. Nah, di bagian A, pegawai tetap yang berpenghasilan melebihi PTKP ada 5 pegawai. Bagian B, poin B, pegawai tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP, yaitu ada 2 pegawai. Kita masukkan di jumlah pegawai 2, dan jumlah penghasilan bruto pegawainya, kita lihat di soal, jumlah penghasilan bruto Pak Farah dan Firdania kita jumlahkan, yaitu berjumlah 9.500.000. Kita masukkan, lalu simpan. Oke. Jika total jumlah penghasilan bruto dan jumlah PPh dipotongnya sudah sama dengan yang soal ini, jumlah penghasilan bruto 54.650 sudah sama, dan PPh terpotongnya 811.583 sama juga. Jika sudah sama, kita close. Selanjutnya yaitu isi SPT, SPT induk, dan di pegawai tetapnya sudah berubah menjadi 7 pegawai. Selanjutnya, ke bagian lampiran. Di bagian nomor 7, kita centang dan isi 1 lembar. Kita ke bagian E, pernyataan dan kriteria pemotong. Tanggalnya ubah menjadi tanggal 10 Mei 2021 dan tempatnya Tangerang. Selanjutnya simpan. SPT induk berhasil disimpan. Oke. Kita close. Selanjutnya itu membuat surat setoran pajak dengan cara isi SPT, daftar SSP, tambah kode akun pajaknya isi dengan angka 21 yang di belakangnya, kode jenis setorannya isi dengan 100, tanggal SSP-nya ganti dengan tanggal 10 bulan 6 2021. Untuk NTPN tidak ada, jadi kita isi asal saja sebanyak 16 angka. Jumlah PPh di setornya ada di sini, yaitu 811.583. Lalu simpan. No. Kita close. Selanjutnya itu menyimpan atau mencetak file bulan Mei yang sudah dibuat. Dengan cara isi SPT, SPT induk, ke bagian E, pernyataan dan KTD pemotong. Klik cetak. Lampirannya sudah terbuka. Jika ingin di print, klik bagian print report. Kita close saja. Selanjutnya yaitu menginput pegawai tidak tetap. Di pegawai tidak tetap ada yang final dan tidak final sesuai dengan objek pajaknya. Untuk bulan penginputan, kita bisa lihat dari tanggal pemotongan. Klik isi SPT, daftar dipotong, tidak final. Klik baru. Kita isi NPWP-nya.
Nah, di nomor 12 sampai nomor 16 bagian upah itu tidak memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, kita isi NPWP-nya dengan 0 sebanyak 15 kali. Kita copy saja namanya. Dan alamatnya di copy. Kita pilih kode objek pajaknya yang belakangnya 03 untuk upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Oke. Cara pembayarannya kita lihat di keterangan, yaitu bulanan. Ini sudah bulanan, status PTKP-nya K0, kita ubah menjadi K. Jumlah hari kerjanya 21 hari. Jumlah penghasilan brutonya 5.500.000. Selesai. Kita ubah tanggalnya 29 Mei 2021. Simpan. Yes. Selanjutnya untuk upah paduli kita copy. Kita klik bagian kode objek pajak, pilih yang 03. Cara pembayarannya kita lihat di keterangan, yaitu 3 bulanan. Kita ubah status PTKP-nya K1. Jumlah hari kerja 4 hari. Jumlah penghasilan brutonya 7.750. Selesai. Tanggalnya sudah sesuai sama dengan soal. Kita simpan. Yes. Selanjutnya PWP-nya kita isi dengan 0 sebanyak 15 kali. Bagian 14 kita copy. Kode objek pajaknya pilih yang 03. Cara pembayarannya itu 3 bulanan. Status PTKP-nya K2. Jumlah hari kerja 5 hari. Jumlah penghasilan brutonya 2.900.000. Selesai. Simpan.
NPWP-nya isi dengan 0 sebanyak 15 kali. Kita bagian 15, copy namanya, nicknya di copy, alamatnya juga di copy. Untuk kode objek pajaknya pilih yang 03. Cara pembayarannya kita lihat, tidak bulanan. Untuk status PTKP-nya K1. Jumlah hari kerjanya 6 hari. Jumlah penghasilan bruto 7.800. Selesai. Simpan. Yes. NPWP-nya kita isi dengan 0 sebanyak 15 kali. Selanjutnya bagian 16, yaitu adil. Kode objek pajaknya pilih yang 03. Kita lihat cara pembayarannya, yaitu bulanan. Status PTKP-nya TK2. Untuk jumlah hari kerja 23 hari. Jumlah penghasilan brutonya 5.800. Selesai. Simpan. Jika sudah terinput semua, kita close. Selanjutnya, untuk pesangon kita isi SPT, daftar bukti potong, final, klik baru. Karena pesangon ini termasuk pajak final, kita isi NPWP-nya bagian Fahrudin. Untuk kode objek pajaknya kita pilih yang ulangannya 01 untuk uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Kita isi jumlah penghasilan brutonya 60 juta. Kita ubah tanggalnya menjadi 28 bulan 5 2021. Simpan. Yes. Selanjutnya bagian 18, yaitu virus.
Untuk kedua objek pajaknya, pilih yang 01, uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Isi jumlah penghasilan brutonya 120 juta. Tanggalnya sudah sesuai, yaitu 28 Mei 2021. Tadinya simpan, kita close. Selanjutnya, bagian penjajah barang. Penjajah barang ini masuknya ke tidak final. Itu isi SPT, daftar potong, tidak final. Kita klik baru, masukkan NPWP-nya. Kedua objek pajaknya, pilih yang belakangnya 06, imbalan kepada penjajah barang dagangan. Kita lihat tipe penghasilannya, berkesinambungan. Ilustrasi ganti sudah berkesinambungan, dipotong oleh satu pemberi kerja. Batas PTKP-nya K2. Akumulasi penghasilan kena pajaknya itu 170 juta. Jumlah penghasilan brutonya 20 juta. Selesai. Kita ubah tanggalnya menjadi 28 Mei 2021. Simpan. Oke. Selanjutnya, klik baru. Bagian tenaga ahli PP luar negeri itu termasuk tidak final. Kita masukkan NPWP-nya. Tidak memiliki NPWP, jadi kita isi dengan 0 sebanyak 15 kali. Mr. Peng ini termasuk wakil luar, jadi kita checklist yang wakil asingnya. Kode negaranya warga negara Amerika. Untuk kode objek pajaknya, kita pilih yang 07, imbalan kepada tenaga ahli. Tipe penghasilannya tidak berkesinambungan. Kita langsung ke jumlah penghasilan bruto.
Jumlah penghasilan brutonya berbeda karena dia dari luar negeri, yaitu 8.700 US dollar. 1 US dollarnya 14.150. Jadi kita kaliin 8.700 kali 14.150, yaitu 123.105.000. Selesai. Simpan. Yes. Selanjutnya, bagian 21, tenaga ahli. Ini berada di dalam negeri. Kode objek pajaknya, pilih yang 07, imbalan kepada tenaga ahli. Tipe penghasilannya kita lihat, tidak berkesinambungan. Jumlah penghasilan brutonya 80 juta. Selesai. Simpan. Yes. Selanjutnya tenaga ahli. Bagian kedua-dua. Kode objek pajaknya, pilih yang belakangnya 07, imbalan kepada tenaga ahli. Kita lihat tipe penghasilannya, tidak berkesinambungan. Jumlah penghasilan brutonya 75 juta. Selesai. Simpan. Selanjutnya isi SPT induk, bagian lampiran. Bagian lembarnya kita isi dengan 2, yaitu pajak tidak final dan final. Selanjutnya bagian E, pernyataan dan TTD pemotong. Simpan. Oke. Jika ingin mencetak, klik cetak. SPT-nya sudah muncul. Jika ingin di print, klik bagian print report. Kita close. Selanjutnya, jika ingin mencetak formulir SPT lebih lengkapnya, kita klik cetak formulir SPT. Bagian cetak langsung, kita checklist. Nah, di sini ada formulir SPT induk, daftar pemotong pajak, daftar bukti potong tidak final, daftar bukti potong final, dan daftar SSP. Kita close saja. Cukup sekian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara mengisi SPT masa secara manual maupun import. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.